Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keistimewaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah tanda orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mensifati orang-orang di atas kita, misalnya seperti orang-orang yang menjadi nabi dan rasul, orang-orang yang menjadi alim ulama dan lain sebagainya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selalu belajar untuk selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur memang gampang untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaat bantuan dari beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kabar Sembalun TV yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Tentunya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah tentunya yang menjadi kunci utama adalah ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang banyak dari kita yang sholat, yang zakat, yang puasa merasa dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus menjadi PR kita bersama adalah kerjakan ibadah itu dengan nikmat. Kerjakan ibadah itu dengan ikhlas. Karena ketika kita kerjakan ibadah itu dengan ikhlas, dengan senang hati dan lain sebagainya, insya Allah itu adalah barometer diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran kecil saja, ketika kita menyuguhkan sesuatu kepada tetangga kita, walaupun itu sekedarnya saja, air minum saja, ataukah hanya makanan ringan saja, namun dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas memberikannya, maka makanan itu tidak akan dinilai rasanya oleh orang yang kita kasih. Akan tetapi yang akan dirasakan adalah kenikmatan berbagi di dalam hal itu. Oleh karena itu di dalam ibadah pun demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan kita semua sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlishina lahuddin, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Setiap orang yang beramal, setiap orang yang melakukan ibadah dan lain sebagainya, setan memang tidak akan rela dengan itu. Karena mereka, para setan ini, terus-menerus mencari teman untuk menjadi temannya nanti di neraka. Oleh karena itu, orang yang sedang beribadah pun tidak akan lulus dari yang namanya setan. Setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak kenal putus asa di dalam menggoda manusia. Sisi positif setan memang ada. Orang dia goda untuk tidak sholat, namun orang itu tetap melaksanakan sholat, dia masih ada kesempatan untuk menggodanya. Digodanya lah dia di waktu sholatnya untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan bacaannya waktu sholat, dia lupa dengan takbirnya di waktu sholat, dia lupa dengan zikirnya di waktu sholat dan lain sebagainya. Karena setan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang tidak benar. Oleh karena itu sebelum kita melaksanakan ibadah yang tadi, tentunya kita harus ikhlas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kita sampaikan yang demikian, keikhlasan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini terutama?
Di bulan suci Ramadan ini kita lagi panen istilahnya. Ini adalah bulan kita. Kita melaksanakan hal yang sunat, itu dianggap pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan wajib. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, kata Rasulullah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sunat, sama artinya dia sedang melaksanakan yang wajib di bulan yang lain. Oleh karena itu kita beribadah di bulan suci Ramadan ini penuh ibadah kita, zakat kita, misalnya sedekah kita, puasa kita, tarawih kita dan lain sebagainya, namun tidak dilaksanakan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia, tidak ada balasan bagi kita. Oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan di dalam suatu kalimat beliau mengatakan, a'izzu kalimatin nazalat minas sama'i wal ilal ardi at-taufiq. Nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang paling tinggi dari langit adalah nikmat taufik. Taufik ingin melaksanakan ibadah, ada kemauan untuk melaksanakan ibadah. Namun tidak sampai di sana. Wa a'izzu kalimatin sa'idat minal ardi ila sama al-ikhlas. Namun kalimat yang luar biasa tingginya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah naikkan dari bumi ini menuju ke atas langit adalah al-ikhlas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku, kabar Sembolon TV yang berbahagia, ketika tidak didasari dengan ikhlas ibadah yang kita lakukan, pasti akan ada masanya kita akan tidak beribadah lagi. Ketika kita hanya beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, atau takut kepada keluarga kita, atau takut kepada orang tua kita, atau takut kepada warga kita sehingga kita mau melaksanakan ibadah itu, maka ketika orang-orang itu tidak ada, kita akan jauh daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila rasa ikhlas itu sudah tertanam, kenikmatan dalam beribadah itu ada pada kita dimanapun dan kapanpun, sendiri atau bersama orang lain, pasti kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku yang berbahagia, satu kisah orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada seorang yang bertetangga, rumah yang di atas dengan yang di bawah. Karena biasanya rumah di Mekah itu bertingkat-tingkat. Dan cerita ini berasal dari para ulama-ulama. Jadi ada seseorang yang bertetangga, ada yang satu yang di atas dan ada yang di bawah rumahnya. Yang di atas ini rajin beribadah, sedangkan yang di bawah itu ibadahnya tidaklah sempurna, tidak baik perilakunya dan lain sebagainya. Selama 40 tahun beribadah yang di atas, terlintas dalam hatinya godaan syaitan. Engkau, wahai hamba Allah, sudah beribadah cukup lama. Cobalah nikmati dulu dunia ini dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Hilangkan dulu ibadahmu, bisikan setan yang di sana. Sedangkan yang di bawah lagi dibisikkan oleh malaikat yang di sana. Kalau dia berpikirnya demikian, saya udah sekian tahun berbuat maksiat, apa sih yang sudah saya dapatkan? Tidak ada. Akhirnya ada keinginan untuk beribadah. Maka diceritakan di dalam kisah itu, yang di atas akan turun ke bawah ke temannya, yang di bawah akan naik ke atas untuk bertanya kepada temannya tentang ibadah, sedangkan yang di atas akan turun ke bawah untuk bertanya kepada sahabatnya tentang bagaimana melaksanakan maksiat. Akhirnya yang di bawah turun, yang di atas mau naik, kakinya keselio dan lain sebagainya, jatuh dan menimpa yang di bawah, meninggal dunia dua-duanya. Maka seorang yang soleh memimpikan keduanya. Malahan yang bagus tempat tinggalnya ternyata adalah orang yang maksiatnya 40 tahun, namun matinya tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah. Bahkan yang sudah ibadah selama 40 tahun, tapi matinya ada niat untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kata ikhlas, insya Allah itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, sangatlah perlu kita perhatikan yang namanya ikhlas ini, supaya jangan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya beribadah pekerjaannya namun untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia dan jin ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama,
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepadanya. Tidak ada maksiat yang pernah dia lakukan dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak perlu kita pertanyakan karena ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk maksiat di atas muka bumi ini. Maksiat terus. Namun dia dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun tidak perlu kita bingungkan. Inilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak lahirnya sampai meninggalnya tidak pernah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah seumur hidupnya, namun Allah takdirkan dia akan menjadi penghuni neraka. Maka ini akan dipertanyakan. Dia beribadah full ibadahnya, namun pada akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Seperti cerita yang tadi. Dan yang kedua adalah cerita seperti yang sama-sama kita dengar dari guru-guru kita tentang Al-Barsiso misalnya, yang ibadahnya luar biasa namun akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Wal-iyazubillah. Kemudian yang terakhir adalah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk bermaksiat di atas dunia ini, namun pada akhir hayatnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tak perlu was-was, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa sombong dan lain sebagainya dengan ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kita tidak perlu melihat orang lain karena belum tentu kita lebih baik daripada orang lain itu. Ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabin wal mutatahhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertaubat dan menjadi orang-orang yang suci, yang ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.